So udah berapa bulan, hampir 1 bulan tidak update soal video-video terbaru karena lagi dalam keadaan duka juga dan tidak mungkin mau syuting videonya juga. And then kali ini saya bersama ya orang yang siapa sih tidak tahu di Nabirnya seorang guru, kepala sekolah juga, pemain musik juga. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, saya cuma mau ingatin jangan lupa like, comment, and share dan aktifin lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nanti. Oke, saya sudah sama orangnya guys. Bapak Ernest Mahadur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini Bapak tuh gimana? Jangan terlalu formal juga. Pak saja. Bapak. Apa kabar? Oh, baik, luar biasa. Baik biasa, gimana nih? Baik. Baik luar biasa. Ini Pak, kan ini konten tentang bagaimana perjalanan hidup seseorang supaya orang yang nonton juga bisa mungkin dari ceritanya Bapak bisa dapat kekuatan, bisa dapat harapan atau apapun, kita juga tidak tahu juga bisa memberkati orang juga. Yang sering saya tanyakan pertama kali dengan bintang tamu itu bagaimana backgroundnya seorang Bapak Ernest Mahadur waktu kecil, boleh diceritain gitu? Iya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, keluarga polisi. Ya, jadi saya anak polisi, tepatnya di Maluku Tengah, Serang Selatan, di Kabupaten Maluku Tengah, ibu kotanya Masohi, kecamatannya Amahai, desanya itu Suahuku. Saya terlahir di situ pada tahun 1969. Jadi umur? Ya, sekarang 52 tahun. Nah, sudah setengah abad. Oleh anugerah Tuhan bisa sampai pada usia setengah abad. Nah, masa kecil saya karena udah tahu kan kalau orang anak polisi kehidupannya seperti apa. Dan kami kan dulu tinggal di asrama polisi, besarkan di tengah-tengah keluarga, ibu Bayangkari, dan situasinya seperti apa. Nah, karena orang tuanya polisi biasanya itu mendidik anaknya begitu keras. Kami dari kecil itu dididik dengan begitu tegas, begitu disiplin dan sangat keras. Buat kesalahan itu tetap pantatnya ini tetap merah karena ya kuku dengan ikat pinggang abri itu yang besar. Tapi itu hal yang luar biasa karena dari situ saya secara pribadi tahu apa artinya itu disiplin, karena tidak ada orang tua yang mengajar anaknya untuk dengan tujuan yang tidak baik. Semua adalah dengan tujuan, dengan maksud yang baik, karena mereka sayang, mereka mau ke depannya nanti saya ini akan jadi orang, maksudnya menjadi orang yang baik, yang berguna begitu. Makanya dari kecil sudah dididik sedemikian disiplin seperti itu. Tapi kan biasa kalau anak yang kayak besar begitu berontak gitu loh. Pokoknya dididik itu kan belum tahu usianya kan belum mengerti kalau ini untuk baik untuk ini. Ada pertengahan. Iya. Nah, begitu saya usia remaja, karena pergaulan kan tahu anak asrama, pergaulan saya itu ya nakal-nakalnya anak asrama itu. Kami ya selain berantem, ada olahraga, main bola juga sampai berkelahi, bahkan yang paling seru biasa curi buah-buahan orang ya, kebun orang. Kami yang ambil jambunya, kami ya nakal-nakalnya anak-anak asrama waktu itu. Jadi ya seperti itu. Tapi yang kan orang tua saya begitu merindukan supaya kedepannya saya menjadi anak yang punya masa depan. Makanya di tengah-tengah pergaulan saya yang dengan anak asrama yang begitu nakal, tapi yang namanya belajar dan tekun itu sangat ditekan oleh orang tua untuk bisa belajar dengan baik. Makanya waktu di remaja pun saya walaupun nakal tapi masih bisa berprestasi, walaupun tidak sampai yang hebat ya, tapi masih bisa berprestasi.
artinya bisa membanggakan lah. Iya, saya sempat sekalipun di keluarga, di tengah-tengah komunitas anak asrama, saya nakal. Tapi di sekolah itu tadi pura-pura, bukan pura-pura ya, memang sebagai anak seorang pelajar yang harus baik. Sehingga dengan prestasi itu saya pernah dipilih oleh sekolah saya SMP untuk mengikuti murid teladan. Murid teladan seprovinsi Maluku, sekabupaten Maluku Tengah waktu itu. Waktu itu juara 3 waktu itu. Ya itu di masa kecil itu yang bisa membanggakan orang tua juga waktu itu, karena mereka mendidik begitu rupa supaya saya bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua begitu. Akhirnya pergaulannya, dari segi pergaulannya ya pergaulan tadi waktu masa remaja itu ya kami zaman dulu kan nakal, sebatas nakal. Tapi beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa dari SMP pun sudah mengenal narkoba, sudah mengenal wanita, ya kan, di masa-masa itu ya. Tapi kami dulu enggak, kami dulu tidak begitu. Kami nakal ya nakal remaja, pure 100% ya. Nakal itu berkelahi, tawuran, curi buah-buahan tetangga di kebunnya, ya yang ramai-ramai begitulah. Tidak kayak sekarang. Iya sekarang. Macam-macam. Nah permainan kita kan juga kan beda kan dengan sekarang. Kalau sekarang kan kalau tidak buat kesalahan, tidak nakal, tidak gaul. Iya. Begitu. Pokoknya lalu terus beranjak kuliah. Terus saya begitu naik ke, saya bukan di SMA, saya STM di Tual di Maluku Tenggara. Saya tinggal dengan kakak saya. Nah sampai di Tual Maluku Tenggara itu beda, saya punya keberadaan dalam keluarga, dalam tinggal dengan kakak saya ya, beda dengan orang tua kan. Walaupun dia disiplin, tapi kan kami merdeka dalam menggunakan apa saja, mau datang ya sambil bisa buka tutup saji makan dan langsung makan. Tapi kalau tinggal dengan kakak tidak seperti itu. Nah harus mandiri, harus kerja. Jadi saya dulu dengan orang tua, walaupun orang tuanya tegas, tapi karena saya anak yang bungsu ya, dari 8 bersaudara saya anak yang bungsu. Jadi memang kakak saya banyak yang bekerja. Jadi di Tual itu saya tinggal dengan kakak saya, istrinya orang Chinese. Oh itu sangat disiplin. Jadi memang sebelum ke sekolah tuh saya masak dulu. Masak, bersihkan piring dan sebagainya, bersihkan semua atap dapur baru saya ke sekolah. Nah, saya tahu bahwa karena dengan orang tua saya itu kan merdeka ya, bebas itu sekolah, walaupun didiknya disiplin. Nah, tapi di situ di Tual saya diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja, harus berusaha. Untuk makan ya harus bekerja, harus bantu ipar masak. Sehingga saya bisa masak banyak macam ya. Ya, karena orang Cina itu orang pekerja keras, dan saya yakin bahwa sebenarnya itu Tuhan yang membawa saya sampai ke situ supaya saya tidak menjadi anak yang manja, karena anak yang bungsu, anak yang manja. Tapi saya di situ saya belajar mandiri. Dari situ saya belajar mandiri setelah saya sekolah di Maluku Tenggara, di Tual, dan tinggal dengan kakak saya. Nah setelah tamat baru saya balik ke Ambon. Nah setelah di Ambon baru saya kuliah. Saya kuliah waktu itu udah di Unpadi, tapi saya ambil politekniknya. Saya ambil politeknik. Waktu itu selesai politeknik, saya tidak sampai sempat ikut wisuda, tapi sudah selesai, sudah ujiannya semua sudah selesai. Saya waktu kuliah saya ikut persekutuan ya. Dari situ pelayanan saya mulai, saya mengenal sebuah pelayanan di situ. Saya ikut persekutuan namanya Perkantas, persekutuan antar mahasiswa. Saya kenal LPI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa. Lalu saya bergabung dengan pelayanan Ekumene, PMKO, Pelayanan Mahasiswa Ekumene. Nah dari situ pelayanan, dan saya bergabung dengan rintisan gereja yang dirintis oleh pendeta Jemiarim, yaitu Gereja Kristen Perjanjian Baru Cahaya Kehidupan. Saya merupakan jemaat-jemaat yang mula-mula waktu itu, jemaat awal dari GKPB waktu itu. Lalu datanglah beberapa hamba Tuhan yang
visi dan misi untuk pelayanan pujian penyembahan di Ambon, dan mereka mendirikan yang namanya Ambon Presenter. Nah dari situ, karena saya bisa main gitar dari kecil, saya sudah bisa main musik. Lalu ya saya terlibat banyak dengan pelayanan musik di Ambon Presenter. Lalu kami dites untuk bagaimana pelayanan. Nah, saya waktu itu mengikuti untuk menjadi worship leader, dan akhirnya terpilih. Dan yang waktu itu melatih saya adalah Pak Pendeta Romi Daud Simeon dan Bela tahun itu tahun 92, 91, 92 waktu itu. Lahir. Tahun 91, 92. Nah, saya pelayanan di Ambon Presenter, ya, pujian di Pak Yakob Hawaii, Pak Jan Merim 2 kali, beberapa hamba Tuhan, Pak Diman Kutu. Yang terakhir adalah Pak Pendeta Jonathan Patiasina. Nah, dari Pendeta Jonathan Patiasina inilah yang merekomendasikan saya untuk kalau kamu mau pelayanan, ya, kamu bisa ayo bergabung dengan kami di Tawamangu, ikut sekolah Alkitab Tawamangu waktu itu. Lalu berangkatlah saya ikuti pelayanan sekolah di sekolah Alkitab Tawamangu. Saya satu angkatan dengan Ketua Yayasan Besar, yaitu Elisa Dodo, dengan Pak Dede, dengan Ibu Elizabeth Panjaitan yang kami melayani sama-sama di sini. Di situ. Lalu sudah selesai dari Tawamangu, sebuah gereja di Kudus, Pantura, Jawa Tengah. Nah, gembalanya datang ke Tawamangu dan meminta pelayan. Lalu saya direkomendasikan oleh Pak Pendeta Siam Sukoto sebagai kepala ketua sekolah di Tawamangu waktu itu. Ya sudah, saya diutus melayani di Kudus waktu itu. Saya di Kudus itu dari tahun 94 sampai 2002. Di sana pelayanan dari awal ya, mulai itu biasa, saya sudah terbiasa bekerja ya, jadi pelayanan awal itu yang namanya pengerja ya, banyak mengerjakan hal-hal yang kasar-kasar ya. Saya diberi tanggung jawab untuk mengelola sound system waktu itu, dan ya, saya di pujian dan musik. Jadi tiap pagi kerjaan saya itu setelah 2 pagi ya bersihkan kabel sebelum ibadah dan sesudah ibadah, pagi dan sore, itu kerjaan saya itu. Lalu berkembang untuk pelayanan di firman Tuhan di persekutuan rumah tangga, lalu naik di remaja termuda, dan saya dipercayakan untuk memegang remaja waktu itu selama 3 tahun. Setelah itu tahun 98 menikah. Nah, setelah menikah, lalu tahun 2002 saya ke Tawamangu, ketemulah dengan Bapak Pendeta Daniel Alexander. Tapi memang dengan Pak Pendeta Daniel Alexander ini sudah ketemu sudah lama. Cuma waktu itu di Ambon pun waktu itu Expo 90 yang dilaksanakan oleh LPI, saya volunteer waktu itu. Pernah sempat foto, cuma beliau waktu itu kan dengan Pak Max Burolat, Pak Max Tiweri dan Pak Tos Burolat yang di Manokwari itu. Kami sama-sama foto, tapi waktu itu kan saya yang selalu menjadi MC-nya atau WL-nya dari Pak Victor Frankinela. Jadi intensinya tidak terlalu dekat dengan tapi waktu saya di Kudus, Pak Papi Nikodem ini sering ke Tawamangu dan sering ketemu saya dan bilang, kenapa kamu di sini? Ya, kamu tidak boleh di sini. Ayo kamu harusnya bisa lebih lagi, jangan di sini. Saya memang waktu itu ya karena masih bukan kontra ya, tapi masih melayani di gereja JKI Immanuel Kudus. Jadi saya iya, saya bilang Buden bisa, iya Buden ya. Tapi itu pada tahun 2002 ketika saya ke Tawamangu, Buden pelayanan di sekolah kita Tawamangu. Nah, di tengah-tengah ibadah sebelum selesai dia bilang, Ernest ada di sini. Kalau ada, nanti setelah ketemu ya sudah, ketemu dengan Buden, lalu dia panggil ya di tempat khusus kami didoakan dengan keluarga. Waktu itu masih anak saya satu keluarga, dan dia bilang, ayo ikut ke Kudus, ke Kudus lagi, ke Nabire. Ayo ikut Nabire, kapan? Sudah, hari Jumat berangkat, hari Minggu naik kapal. Karena ibadahnya tuh hari Selasa. Waktu itu maunya baru di bawah itu cuma sekedar ibadah saja. Belum tahu mau menetap atau di Nabire ini.
Bapaknya tahu mau ibadah. Bukan, Tapi ajak pelayanan ke ajak pelayanan doang. dan saya tahu itu kan karena ya udah, lalu saya waktu di Kepang itu terus bikin surat pengunduran diri di Daunmu, di Kudus, surat pengunduran diri. Lalu hari Jumat itu berangkat ke Surabaya, hari Minggu naik kapal. Di dalam perjalanan dari Surabaya menuju Nabire itu ada cerita yang luar biasa. Ceritanya itu sempat di Makassar ketinggalan kapal. Untung ada teman saya yang ngajak makan waktu itu karena dia tahu kami mau menuju Nabire, jadi dia jemput di pelabuhan. Kami kontak waktu itu, jadi dia jemput kebablasan kami makan. Kami balik ke pelabuhan, udah ini kapal sudah jalan. Satpam cuma bilang barang-barang di dalam. nah, lalu kan ada yang sama-sama dengan kita kan, aku juga Iya. mereka waduh bilang gitu kan. Lalu udah, untung teman saya namanya Pemax ini ada kenalan di Pandu. Untuk Pandunya kan belum, Pandu kapal kan belum keluar. Kalau dia bicara, akhirnya kita kejar dengan Pandu naik. Balik. Nah begitu Pandunya turun, kan jemput Pandunya turun, kami naik, wah sampai di atas semua orang kapal tepuk tangan. Luar biasa. Tepuk tangan bahwa ada keselamatan telah terjadi, orang yang ketinggalan kapal bisa naik kapal juga. Iya, sudah itu baru satu kejadian. Nah, dari Makassar mau menuju ke bukan Balikpapan. Nanti baru Balikpapan Pantaloan baru ke Bitung nanti baru ke Ternate, Sorong Manokwari, baru Manokwari Nabire. Jadi, nah dari Makassar menuju Balikpapan itu jam 3 pagi itu karena memang full kapal. Kami sebenarnya sempat dapat tempat yang baik. Nah, belum lagi titipan barang-barang yang dititipkan buat kami banyak untuk dibawa ke Nabire, banyak sekali. Ada mesin sepeda motor, ada kasur, ada dispenser, banyak sekali. Nah, akhirnya kami ketiduran. Nah, zaman itu masih ada mafia di kapal. Aduh, sudah kami dicuri-curian, habis semuanya. Sehingga yang tersisa di saku celana saya itu cuma 1.500 rupiah. Tapi zaman itu berarti 1.500 ya cukup berarti. Tapi artinya gini, ketika kita mau pelayanan di satu tempat yang baru, itu Tuhan menginginkan bahwa kita tidak boleh bawa apa-apa. Jadi kita mulai kosong dan kita harus mulai dari nol. Iya, seperti dilucuti semua. Dan sampai di Nabire kami mulai dari nol. Nah, di Kudus itu, maaf kata, itu kan gereja yang saya ikut melayani di situ, gereja jemaatnya itu 1.000-an dan itu banyak pengusaha dan petinggi jarum Kudus. Jadi kalau yang namanya Natal model kayak Desember kayak begini, oh itu panen, ya jujur aja itu panen. Tapi itulah ketika kita mengambil keputusan untuk kita berani ke Papua, nah itu harus seperti tadi Alan bilang, dimulai dilucuti dan dimulai dari nol. Jadi nol iya. Nah, sempat marah tidak sama Tuhan. Tapi tidak juga. Kalau saya sih sudah terbiasa hidup susah ya. Jadi saya tidak terlalu kaget, cuma untuk istri dan anak. Tapi ternyata mereka juga ya biasa tuh, fine gitu. Lalu tiba di Nabire mulai lanjut dengan kehidupan yang baru, dengan pelayanan yang berbeda. Dulu pelayanan di gereja, ya kan? Ini tidak harus di gereja. Nah, Kodean ini bilang, apa yang bisa kamu ditemukan dengan tanganmu, kerjakan, dan kerjakan itu bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi apa saja yang kita temukan. Jadi saya juga bisa kasih les, ya untuk menghidupi dia mulai dengan beberapa anak les. Apa ini? Les piano, kasih les anak-anak, ada kasih les ya ibu-ibu ini juga pegawai negeri yang ingin melayani, ini bisa main musik. Itu cuma berlangsung 1 tahun. Lalu masuk tahun 2000, 2 tahun lah, 1,5 tahun kegiatan saya itu
selain bantu gereja-gereja yang minta tolong, untuk saya bisa bantu pelayanan musik di hari Minggu. Dan belum ada gereja yang saya menetap waktu itu. Ada beberapa gereja. Nah, begitu tahun 2003 masuk 2004, saya bergabung dengan gereja Mawar Saron waktu itu. GBI Mawar Saron di sini. Cuma 1 tahun setelah itu saya lebih bukan nyaman ya, kayaknya lebih sefrekuensi dengan pendeta yang namanya Bapak Pendeta Eligunto Asa, Gembala Sidang GBI Karangturi. Itu hamba Tuhan yang hebat ya, dengan Papi Daniel dengan Koden itu satu frekuensi ya. Itu yang bikin saya bisa dipeta di situ dan bangun pelayanan di situ. Nah, tahun 2004 gempa besar bulan Februari dan bulan November waktu itu. Gedung pertemuan Yayasan Pesat yang namanya Menara Yerusalem itu runtuh. Ada beberapa perumahan komunitas juga terbakar hancur. Akhirnya banyak guru-guru yang bertahan mereka pulang. Waktu mereka pulang kan otomatis persekolahan Yayasan Pesat di sini kan tahu bahwa visi dan misi Yayasan Pesat adalah membangun generasi Papua yang hebat, yang cerdas, ya, yang tahu Tuhan, yang berintelektual, yang hebat. Nah, itu bisa terhambat ketika guru-guru yang merupakan korban gempa ini kembali. Akhirnya beberapa kepala sekolahnya waktu itu Pak Yojan Manaro ketemu datang bilang, Pak bisa mengajar? Mengajar apa? Mengajar matematika. Saya bilang kalau matematika coba saya lihat, minta bukunya dulu dan saya lihat, oh bisa kalau ini saya bisa. Ya sudah, akhirnya menggantikan guru-guru yang pulang karena trauma dengan gempa itu. Sudah dari tahun 2004 itu saya mulai belajar. Padahal saya dulu tidak bermimpi untuk menjadi guru, tidak pernah bermimpi menjadi guru. Pengennya jadi? Kenapa? Dulu itu saya ingin jadi seorang insinyur teknik sebenarnya. Iya, karena saya tahu saya punya kemampuannya di situ. Di X1 itu saya punya kemampuan, saya tahu itu. Tapi Tuhan punya ya. Kadang apa yang kita mau? Ya. Tuhan tidak. Sambilan jalanmu bukan situ, jalanku, gitu. rancanganmu bukan seperti rancanganku. Nah di situ lalu saya mulai. Padahal saya ingat dulu sekali waktu sebelum saya masuk politeknik, mama saya bilang, kamu jadi guru. Sudah saya marah waktu itu. Karena waktu itu saya tidak suka jadi guru. Saya ingat itu. Nah, tapi begitu ditawarkan saat ini ya, karena saya lihat kondisi juga SD sudah ada guru, saya mengajar. Nah istri saya juga untuk mengajar tahun 2004 itu. Mulai mengajarnya sudah mengajar dan belajar. Karena saya ini orang yang suka bersosialisasi, selalu suka berteman dengan banyak orang, lalu saya ikut bergabung dengan Persekutuan Maluku, Persekutuan Muhammad Shalom, ya kan, kita asal dari Ambon, ya kan, dari Persekutuan Muhammad Shalom. Dan Persekutuan itu saya kenal dengan beberapa pejabat dan beberapa dosen. Nah, salah satu dosennya Pak Bayan Marwanaya ini bilang, Nes kamu mengajar ya dia? Begitu kamu kuliah ambil S1 sudah. Saya berpikir biaya dan saya pikir ada ini. Kayaknya otak saya sudah lama dingin ya kan, karena istirahat terlalu lama. Dia bilang bisa kok. Dia dorong sampai dia bilang, kamu tidak sekolah, kamu jangan datang main ke rumah dia. Ini saya sayang kamu dan saya sayang kepada istrimu dan anak-anak. Ya sudah, dengan terpaksa sebenarnya ya, saya itu kuliah di Universitas Satya Mandala Negeri. Karena waktu itu USWIM. Nah, USWIM itu punya program studi, ya punya fakultas yang namanya FKIP. Ini hanya punya 2 program studi, yaitu pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Saya ambil yang matematika. Yang puji Tuhan dengan berjuang, ya akhirnya ya selesai juga pada tahun 2012. Nah saya kuliah itu tahun 2008. Jadi 2012 selesai, 2002 awal 2013 sudah selesai. Tapi begitu saya selesai, baru selesai yudisium sebenarnya dari Yayasan Pesat menunjuk saya untuk menjadi kepala sekolah SD. Padahal belum selesai. Saya baru yudisium waktu itu. Ya sudah, karena kalau yudisium berarti kan saya punya kesarjanaan sudah bisa digunakan.
Jadi baru pertama kali, maksudnya bukan pertama kali. Jadi pas ya untuk penulisan ijazah itu kepala sekolah yang memiliki gelarnya SPD. Nah itu kalau yang SPD itu baru pertama kan saya. Kalau dulu Pak Yonce itu dokter Agus, memang dia pendidikan memang. Tapi begitu gelar SPD itu naik dari sana. Ya itu tahun 2013 itu. Mulai dari situ kepala sekolah lalu berjalan terus ya dengan teman-teman yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa, kita sama-sama sudah seperti keluarga guru-guru di SD Agape. Oh sudah seperti keluarga, sudah sama-sama membangun SD ini dengan berbagai macam inovasi dan kegiatan-kegiatan yang boleh dibilang sangat spektakuler. Nah karena apa? Karena kekeluargaan dan ide-ide dari beberapa guru yang cerdas, yang hebat-hebat itu. Nah, ini luar biasa dan juga sampai saat ini kalau SD Agape seperti ini